Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Islami, NIM 313002044 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi antar proses dan trait. Yang pertama, pengertian dari komunikasi antar proses atau interprocess communication adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya, baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Mereka dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Karakteristik IPC. Ada 3 macam model Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Islami, NIM 313002044, Prodi Sistem Informasi Universitas Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi antar proses dan trait. Yang pertama adalah pengertian dari komunikasi antar proses atau interprocess communication atau yang biasa disebut dengan IPC adalah cara atau mekanisme pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya. Baik itu proses yang berada di dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. Proses-proses yang ingin dikomunikasikan harus memiliki sebuah cara untuk memilih satu dengan yang lain. Mereka dapat menggunakan komunikasi langsung atau tidak langsung. Karakteristik IPC. Ada 2 macam model komunikasi antar proses yang saling bekerja sama, yaitu 1 model pertukaran pesan atau message passing, 2 model berbagai pakai memori atau shared memory. Yang pertama, mekanisme message passing melibatkan intervensi sistem operasi secara langsung. Misalnya, proses A hendak menyampaikan suatu pesan M ke proses B, maka proses A akan mengirimkan pesannya ke kernel sistem operasi atau 1, yang kemudian diteruskan ke proses B atau 2. Pesan M harus mengandung informasi alamat tujuan dari pesan tersebut. Hal ini sama halnya jika kita ingin mengirim kartu pos ke orang lain. Pada kartu pos dicantumkan pesan dan alamat tujuannya. Kemudian kita menyampaikan kartu pos tersebut ke kantor pos. Dan kemudian pihak kantor pos menyampaikan pesan tersebut ke pihak penerima. Yang kedua ada mekanisme shared memory. Mekanisme ini melibatkan sistem operasi pada saat mengalokasikan memori ke proses-proses yang akan saling berkomunikasi lewat fasilitas ini. Caranya adalah bagian tertentu dari ruang akanat dua proses tersebut dipetakan ke suatu lokasi memori fisik yang sama, sehingga proses-proses tersebut dapat menulis maupun membaca dari lokasi memori ini. Proses A mengirimkan pesan dengan cara menulis pesannya di ruang memori bersama ini. Proses B menerima pesan tersebut dengan membacanya dari ruang memori tersebut. Model komunikasi message passing dapat dikelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama ada komunikasi langsung dan yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Yang pertama, komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dan terdapat komunikasi. Yang kedua, komunikasi tidak langsung merupakan pesan yang akan dikirimkan pada seseorang
dan diterima melalui mailbox atau kotak surat atau terminal-terminal. Sebuah mailbox dapat diikat secara abstrak sebagai sebuah objek. Dan materi yang kedua adalah thread. Pengertian dari thread. Thread adalah merupakan sekumpulan baris instruksi yang alurnya berjalan secara sekuensial di prosesor. Jadi simpelnya, thread adalah bagian bangunan dari suatu proses atau bisa juga disebut proses kecil. Terdapat dua jenis thread, yaitu yang pertama single thread dan multi-thread. Single thread merupakan proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Yang kedua, multi-thread merupakan proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Di sini ada ciri-ciri proses atau ciri-ciri dari thread. Yang pertama, memiliki ruang atau space sendiri di memori untuk menampung proses image. Yang kedua, tidak dapat mengakses ruang lain di memori yang menjadi milik proses lain. Yang ketiga, memiliki ruang alamat atau IP address masing-masing. Yang keempat, dari suatu proses dengan proses lainnya harus menggunakan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.